No, get those lights off! Off! Turn them off. They're too bright. Turn them off. Ingin tahu apakah rakyat Iran takut? Inilah rakyat Iran, teman-teman. Situasi semakin memanas. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kini memasuki fase paling brutal. Ratusan tentara AS dilaporkan gugur dalam pertempuran darat yang tak terkendali. Serangan balasan Iran yang masif dan terukur membuat pasukan Amerika kewalahan di medan tempur yang asing dan penuh jebakan. Di tengah tekanan global dan kegagalan strategi militer, Donald Trump mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Ancaman demi ancaman dilontarkan, namun realita di lapangan berkata lain. Apakah ini awal dari mundurnya Amerika dari konflik besar ini? Simak analisis lengkap, kronologi serangan, hingga dampak global yang bisa mengubah peta kekuatan dunia. Situasi yang semakin memanas ini bukan lagi sekadar perang terbuka antara dua negara, melainkan telah berubah menjadi pertarungan psikologis yang brutal. Iran tidak hanya bermain di medan tempur, tetapi juga di ruang persepsi global. Setiap serangan yang mereka lancarkan seolah dirancang bukan hanya untuk melumpuhkan lawan, tetapi juga untuk mempermalukan Amerika Serikat di mata dunia. Dan di titik inilah Donald Trump mulai terlihat kehilangan kendali atas narasi yang sebelumnya ia bangun sendiri dengan penuh percaya diri. Retorika keras yang dilontarkan Trump kini justru menjadi bumerang. Ancaman untuk meluluh lantakan infrastruktur Iran dalam waktu 4 jam terdengar lebih seperti keputusasaan daripada strategi militer yang matang. Publik internasional mulai melihat adanya jurang besar antara klaim kekuatan dan realitas di lapangan. Sebab jika Amerika действительно mampu menghancurkan Iran dengan mudah, mengapa hingga saat ini konflik justru semakin melebar tanpa hasil yang jelas? Di sisi lain, Iran bermain dengan sangat sabar. Mereka tidak terpancing untuk merespons ancaman dengan emosi berlebihan. Justru sebaliknya, setiap langkah mereka terasa terukur, sistematis, dan penuh perhitungan. Serangan drone ke fasilitas strategis, gangguan terhadap sistem logistik, hingga sabotase terhadap jaringan komunikasi menjadi bukti bahwa Teheran tidak sekadar bertahan. Mereka sedang menyerang balik dengan cara yang lebih cerdas. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Washington adalah fakta bahwa Iran tidak lagi berdiri sendiri. Dukungan dari kekuatan global lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai terlihat semakin nyata. Bantuan teknologi, intelijen, hingga strategi perang modern membuat Iran tampil jauh lebih siap dibandingkan perkiraan awal Amerika Serikat. Ini bukan lagi Iran yang sama seperti 1 dekade lalu. Ini adalah Iran yang telah belajar dari setiap konflik sebelumnya dan kini datang dengan versi yang lebih berbahaya. Kondisi di lapangan pun semakin membuktikan hal tersebut. Pasukan darat Amerika yang dikirim ke wilayah konflik mulai menghadapi kenyataan pahit. Medan yang sulit, minimnya dukungan lokal, serta serangan gerilya yang terus-menerus membuat moral pasukan perlahan runtuh. Banyak dari mereka yang tidak siap menghadapi perang dengan pola seperti ini. Perang tanpa garis depan yang jelas, tanpa musuh yang terlihat, namun dengan ancaman yang datang dari segala arah. Disinilah letak kesalahan fatal strategi Amerika. Mereka terlalu percaya pada superioritas teknologi, namun meremehkan faktor geografis dan psikologis. Iran dengan segala keterbatasannya justru memanfaatkan kedua hal tersebut sebagai senjata utama. Pegunungan, gurun, dan jaringan bawah tanah menjadi benteng alami yang sulit ditembus. Sementara itu, propaganda dan perang informasi digunakan untuk melemahkan mental lawan secara perlahan. Lebih jauh lagi, kegagalan demi kegagalan yang dialami Amerika mulai memicu keretakan di dalam negeri mereka sendiri. Kritik terhadap kebijakan Trump semakin tajam, bahkan dari kalangan internal pemerintah. Banyak yang mulai mempertanyakan urgensi perang ini. Apakah benar ini demi keamanan nasional atau hanya ambisi politik semata? Tekanan politik ini tentu bukan hal sepele. Dalam sejarahnya, Amerika Serikat bukan pertama kali mengalami dilema seperti ini. Namun yang membuat situasi kali ini berbeda adalah kecepatan informasi yang menyebar di era digital. Setiap kegagalan, sekecil apapun, langsung menjadi konsumsi publik global. Dan dalam perang modern, opini publik bisa menjadi senjata yang lebih mematikan daripada misil. Sementara itu, Iran terus memperkuat posisinya.
Mereka tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga ekonomi dan diplomasi. Penutupan Selat Hormuz menjadi langkah strategis yang mengguncang pasar energi dunia. Harga minyak melonjak, distribusi terganggu, dan negara-negara besar mulai merasakan dampaknya. Ini adalah tekanan tidak langsung yang sangat efektif, tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Langkah ini membuat posisi Amerika semakin terjepit. Sekutu-sekutunya mulai berpikir ulang untuk terlibat lebih jauh. Risiko ekonomi yang terlalu besar membuat banyak negara memilih untuk menjaga jarak. Bahkan beberapa di antaranya secara halus mulai menunjukkan sikap netral, sesuatu yang sebelumnya hampir tidak terpikirkan. Di tengah semua ini, Trump masih berusaha mempertahankan citra kuatnya. Namun semakin lama, retorika tanpa hasil nyata hanya akan mempercepat runtuhnya kepercayaan publik. Pernyataan yang saling bertolak belakang antara ancaman besar dan keraguan untuk bertindak membuatnya terlihat tidak konsisten. Dan di titik ini, dunia mulai bertanya, apakah ini awal dari mundurnya dominasi Amerika di panggung global? Karena jika sebuah negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia saja bisa dibuat kewalahan oleh strategi yang lebih cerdas dan terorganisir, maka peta kekuatan dunia jelas sedang berubah. Iran mungkin bukan negara superpower dalam arti konvensional, tetapi dalam konflik ini mereka berhasil menunjukkan satu hal penting, bahwa perang modern tidak lagi dimenangkan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan. Pertanyaan berikutnya menjadi semakin menarik. Jika Amerika benar-benar memutuskan untuk mundur, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Iran akan semakin agresif dan memperluas pengaruhnya di kawasan? Ataukah ini justru membuka peluang bagi kekuatan lain untuk mengambil alih peran Amerika? Yang jelas, konflik ini masih jauh dari kata selesai. Dan setiap detik yang berlalu hanya akan membuat situasi semakin kompleks. Dunia sedang menyaksikan sebuah titik balik sejarah, di mana kekuatan lama diuji dan kekuatan baru mulai menunjukkan taringnya. Dan di tengah semua kekacauan ini, satu hal yang pasti, tidak ada pihak yang benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari perang yang sudah terlanjur meluas ini. Jika kita tarik garis lebih dalam, apa yang sedang terjadi saat ini bukan sekadar konflik militer biasa, melainkan sebuah pergeseran keseimbangan kekuatan global yang berlangsung secara brutal dan tanpa kompromi. Amerika Serikat yang selama puluhan tahun dikenal sebagai polisi dunia, kini justru terlihat seperti raksasa yang mulai kehilangan arah. Sementara Iran yang dulu sering diremehkan, perlahan tapi pasti mengubah dirinya menjadi pemain yang tidak bisa lagi dianggap enteng. Trump mungkin masih mencoba menunjukkan taringnya melalui ancaman-ancaman bombastis, tetapi di balik itu, semua ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Setiap keputusan yang diambil kini terasa seperti perjudian besar. Salah langkah sedikit saja, bukan hanya reputasi Amerika yang runtuh, tetapi juga stabilitas kawasan bahkan dunia. Dan yang membuat situasi semakin pelik adalah fakta bahwa perang ini tidak lagi memiliki batas yang jelas. Serangan tidak hanya terjadi di garis depan, tetapi merembet ke berbagai sektor, energi, ekonomi, teknologi, hingga informasi. Iran memahami betul bahwa untuk melawan kekuatan sebesar Amerika, mereka tidak bisa bermain di satu medan saja. Mereka harus menyerang dari segala arah, memecah fokus lawan, dan memaksanya bertahan di banyak titik sekaligus. Strategi ini terbukti efektif. Amerika mulai kewalahan membagi sumber daya. Di satu sisi harus mempertahankan pangkalan militernya di Timur Tengah, di sisi lain harus menjaga stabilitas ekonomi domestik yang mulai terguncang akibat lonjakan harga energi global. Belum lagi tekanan dari sekutu yang mulai ragu terhadap kepemimpinan Washington. Yang paling mencolok adalah perubahan sikap negara-negara Eropa. Jika dulu mereka cenderung mengikuti langkah Amerika tanpa banyak pertanyaan, kini situasinya berbeda. Inggris yang menolak memberikan akses pangkalan militer menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan itu mulai retak. Negara-negara lain pun memilih bermain aman, tidak ingin terseret terlalu jauh dalam konflik yang semakin tidak terkendali. Di saat yang sama, Rusia dan Cina melihat ini sebagai peluang emas. Tanpa harus terjun langsung ke medan perang, mereka cukup memberikan dukungan strategis kepada Iran sambil mengamati bagaimana Amerika perlahan terkuras.
Ini adalah perang yang dimainkan dengan kesabaran tingkat tinggi, membiarkan lawan kelelahan oleh ambisinya sendiri. Iran sendiri tampaknya sangat memahami permainan ini. Mereka tidak terburu-buru untuk mengklaim kemenangan. Justru, dengan membiarkan konflik terus berjalan, mereka bisa memaksimalkan tekanan terhadap Amerika. Setiap serangan kecil, setiap gangguan logistik, setiap sabotase menjadi bagian dari strategi besar untuk mengikis kekuatan lawan secara perlahan namun pasti. Sementara itu, kondisi di lapangan semakin tidak menguntungkan bagi pasukan Amerika. Informasi mengenai korban jiwa yang terus bertambah, meski belum sepenuhnya terkonfirmasi, mulai memicu keresahan di dalam negeri. Keluarga para tentara menuntut kejelasan, publik mempertanyakan tujuan perang, dan media mulai berani mengangkat sisi gelap dari operasi militer ini. Trump kini berada di posisi yang sangat sulit. Mundur berarti mengakui kekalahan, sesuatu yang jelas bertentangan dengan citra yang selama ini ia bangun. Namun, melanjutkan perang juga bukan pilihan yang mudah, karena risiko yang dihadapi semakin besar dari hari ke hari. Dalam situasi seperti ini, biasanya akan muncul keputusan-keputusan ekstrim, dan inilah yang paling ditakutkan oleh banyak pihak. Ketika seorang pemimpin terdesak, ia bisa saja mengambil langkah yang tidak rasional demi menyelamatkan muka. Ancaman untuk menghancurkan infrastruktur Iran dalam waktu singkat bisa saja bukan sekadar retorika, melainkan sebuah opsi yang benar-benar dipertimbangkan. Namun jika itu terjadi, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Iran sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membalas dengan cepat dan tepat. Serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk hanyalah sebagian kecil dari potensi yang mereka miliki. Jika eskalasi terus meningkat, bukan tidak mungkin konflik ini akan melibatkan lebih banyak negara dan berubah menjadi perang skala besar. Di sisi lain, Iran juga menghadapi tantangan tersendiri. Meski berhasil memberikan perlawanan sengit, tekanan ekonomi akibat sanksi dan konflik berkepanjangan tetap menjadi ancaman serius. Namun yang menarik, kondisi ini justru membuat mereka semakin solid. Dukungan domestik terhadap pemerintah meningkat, dan narasi perlawanan terhadap intervensi asing menjadi alat pemersatu yang sangat kuat. Inilah yang mungkin tidak diperhitungkan oleh Amerika sejak awal. Mereka mengira tekanan militer dan ekonomi akan membuat Iran runtuh dari dalam. Namun yang terjadi justru sebaliknya, tekanan tersebut malah memperkuat solidaritas nasional. Dan sekarang, dunia berada di titik yang sangat krusial. Setiap langkah yang diambil oleh kedua pihak akan menentukan arah konflik ke depan. Apakah ini akan berakhir dengan negosiasi yang penuh kompromi, ataukah justru meledak menjadi perang yang lebih besar dan tidak terkendali? Satu hal yang pasti, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Karena dalam konflik sebesar ini, satu keputusan bisa menjadi pemicu kehancuran yang jauh lebih luas. Trump mungkin masih mencoba bertahan dengan segala cara. Namun, waktu tidak lagi berpihak padanya. Semakin lama konflik ini berlangsung, semakin besar tekanan yang harus ia hadapi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan di balik semua itu, Iran terus bergerak dalam senyap. Tidak banyak bicara, tetapi setiap langkahnya terasa. Mereka tahu, dalam perang seperti ini, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling tahan lama. Kini pertanyaannya semakin tajam. Sampai kapan Amerika mampu bertahan dalam tekanan seperti ini? Ataukah kita sedang menyaksikan awal dari sebuah kekalahan besar yang akan mengubah wajah geopolitik dunia selamanya? Di titik paling genting inilah semua topeng mulai terlepas. Dunia tidak lagi melihat Amerika Serikat sebagai kekuatan yang tak tersentuh, melainkan sebagai negara yang sedang berjuang keras mempertahankan dominasinya yang mulai goyah. Apa yang dulu tampak sebagai mesin perang sempurna, kini terlihat penuh celah, terlalu besar, terlalu kompleks, dan terlalu percaya diri untuk menyadari bahwa lawannya telah berubah. Iran tidak lagi bermain sebagai underdog, mereka sudah naik level. Dan yang paling berbahaya, mereka sadar akan hal itu. Setiap langkah yang diambil Teheran terasa seperti bagian dari permainan catur tingkat tinggi. Tidak terburu-buru, tidak emosional, tetapi mematikan.
Mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus diam, dan kapan harus membiarkan lawan menghancurkan dirinya sendiri. Ini bukan sekadar perang fisik, ini adalah perang kesabaran, perang strategi, dan perang mental. Sementara itu di Washington tekanan semakin menggila. Lingkaran dalam pemerintahan mulai retak. Para penasihat terbelah antara kubu yang ingin melanjutkan agresi dan kubu yang mendorong penarikan pasukan. Militer mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Intelijen memberikan laporan yang semakin sulit untuk dipoles agar terlihat positif. Dan publik, mereka mulai kehilangan kesabaran. Narasi kemenangan yang selama ini dijual ke masyarakat perlahan runtuh satu persatu. Trump kini seperti berdiri di atas pasir hisap. Semakin ia berusaha menunjukkan kekuatan, semakin dalam ia tenggelam. Ancaman demi ancaman yang dilontarkan tidak lagi menakutkan. Justru terdengar seperti gema kosong dari seorang pemimpin yang mulai kehilangan pegangan. Dunia melihatnya, sekutu merasakannya, dan lawan memanfaatkannya. Yang lebih ironis, setiap eskalasi yang dilakukan Amerika justru membuka peluang baru bagi Iran untuk memperluas pengaruhnya. Serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk misalnya, bukan hanya berdampak pada Amerika, tetapi juga mengguncang ekonomi global. Negara-negara yang sebelumnya netral kini dipaksa untuk bersikap. Dan banyak dari mereka mulai mempertanyakan apakah mengikuti Amerika masih menjadi pilihan yang aman. Jawabannya mulai condong ke satu arah, tidak lagi. Disinilah efek domino mulai terlihat. Ketika kepercayaan terhadap satu kekuatan besar runtuh, maka seluruh sistem yang bergantung padanya ikut goyah. Dolar tertekan, pasar energi tidak stabil, jalur perdagangan terganggu. Dunia seperti berada di ambang krisis yang lebih besar dari sekadar konflik militer. Dan Iran, mereka berdiri di tengah badai itu dengan posisi yang semakin kokoh. Bukan karena mereka tidak terkena dampak, tetapi karena mereka sudah siap sejak awal. Sanksi ekonomi, isolasi politik, tekanan militer, semua itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Iran. Mereka sudah beradaptasi, mereka sudah belajar bertahan dalam kondisi terburuk. Dan sekarang, ketika lawannya mulai merasakan tekanan yang sama, Iran justru berada selangkah lebih siap. Inilah kesalahan terbesar Amerika, menganggap bahwa tekanan yang sama akan memberikan hasil yang sama. Padahal setiap negara punya daya tahan yang berbeda. Lebih jauh lagi, muncul satu fenomena yang sangat menarik, pergeseran simpati global. Jika dulu Iran sering diposisikan sebagai pihak antagonis, kini narasi itu mulai berubah. Banyak pihak mulai melihat mereka sebagai negara yang sedang mempertahankan kedaulatan dari tekanan eksternal. Sementara Amerika, yang dulu dianggap penjaga stabilitas, kini justru dilihat sebagai pemicu ketegangan. Perubahan persepsi ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Karena dalam perang modern, citra bisa menjadi senjata yang sama kuatnya dengan misil. Di tengah semua ini, satu pertanyaan besar mulai menggema. Apakah Amerika benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari semua ini? Karena jika mereka memilih untuk terus maju, maka mereka harus siap menghadapi perang yang jauh lebih luas. Bukan hanya dengan Iran, tetapi dengan seluruh jaringan kekuatan yang berada di belakangnya. Namun, jika mereka mundur, maka itu akan menjadi sinyal kepada dunia bahwa dominasi mereka telah berakhir. Dua pilihan, keduanya sama-sama berisiko, dan waktu terus berjalan. Sementara itu, Iran tidak perlu terburu-buru. Mereka hanya perlu menjaga ritme, mempertahankan tekanan, dan menunggu momen yang tepat. Karena dalam permainan seperti ini, yang menang bukan yang paling cepat, tetapi yang paling sabar. Kita mungkin sedang menyaksikan sebuah momen bersejarah, titik di mana kekuatan global mulai bergeser secara nyata. Bukan melalui deklarasi resmi, bukan melalui perjanjian damai, tetapi melalui konflik yang perlahan mengikis satu pihak dan menguatkan pihak lain. Dan jika skenario ini terus berlanjut, maka masa depan geopolitik dunia tidak akan lagi sama. Amerika mungkin masih memiliki kekuatan besar, itu tidak bisa dipungkiri. Namun, kekuatan tanpa arah yang jelas hanya akan menjadi beban. Sementara Iran dengan segala keterbatasannya justru menunjukkan arah yang tegas. Dan dalam dunia yang semakin kompleks seperti sekarang, arah seringkali lebih penting daripada sekadar kekuatan.
Akhirnya, semua kembali pada satu titik, keputusan. Apa yang akan dilakukan Trump selanjutnya? Apakah ia akan memilih jalan mundur dan menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan? Ataukah ia akan terus maju, mempertaruhkan segalanya demi ambisi yang belum tentu bisa dicapai? Dunia menahan napas, karena satu langkah saja bisa mengubah segalanya. Bagaimana pendapat kalian?